Oke, selamat bertemu kembali, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menaksir parameter pada regresi linear. Kali ini dengan menggunakan pendekatan matriks. Seperti biasa, saya Agus Susanto ada di channel YouTube. Untuk mengikuti penggunaan metode atau pendekatan matriks untuk menaksir parameter pada regresi disyaratkan untuk memahami dasar-dasar matriks dan operasi matriks. Ada di channel saya, linknya di sini, ada di playlist. Videonya adalah pengenalan matriks. Silakan dibuka untuk memahami lebih lanjut bagaimana atau apa itu matriks dan bagaimana mengoperasikan matriks. Jadi di dalam regresi linear kita akan menduga atau menaksir dua parameter, yaitu B0 dan B1. Jadi model umum dari regresi adalah seperti ini. Adalah seperti ini. Y sama dengan X beta plus epsilon. X adalah desain matriks, N adalah banyaknya observasi sampel kita, P adalah jumlah parameter yang akan ditaksir. Pada regresi linear ini jumlah parameternya ada 2. Jadi beta itu nanti ada 2, yaitu B0 dan B1. Nah, X adalah desain matriks N kali P. Jadi matriks itu dicirikan dengan adanya dimensi ya. Nanti dilihat di video tentang matriks. Matriks itu dicirikan dengan dimensi. Jadi di sini misalnya, matriks X adalah sebentar ini. Matriks X itu adalah N kali P. Jadi kalau pada contoh di sini X ada 10 observasi, Y ada 10 observasi. Sehingga X itu memiliki dimensi, biasanya nulisnya seperti ini, 10 kali 2, karena kita punya dua parameter, yaitu B0 dan B1. Kemudian Y adalah vektor adalah ya semacam varian dari matriks, tapi dia hanya dalam bentuk baris atau kolom saja. N kali 1. Nah ini berarti dia adalah matriks baris, panjangnya N, kolomnya 1. Ini adalah disebutnya vektor. Jadi elemen dari vektor Y adalah ini, pengamatan Y ini. Pengamatan Y ini ada 10. Nah, X selain pengamatan ini, dia adalah ada satu kolom selain observasi itu, yaitu nilai 1. Sebanyak ke bawahnya ada 10. Kalau observasi kita ada 10. Jadi nanti X pada baris yang pertama adalah 1 dan 168, kemudian 1 dan 173, dan seterusnya sampai 1 ya, 1 dan 164. Nah biasanya masih dibatasi dengan kurung kotak seperti ini ya. Nah ini berarti matriks 10 kali 2. Barisnya 10, kolomnya 2. Nah, beta adalah vektor P kali 1. 2 kali 1. Jadi beta nanti bentuknya adalah seperti ini. Vektor. Jadi B0 di sini, kemudian di bawahnya B1.
Ini berarti barisnya 2, kolomnya 1, 2 kali 1. Kemudian residual epsilon atau E yang menunjukkan residual. Panjangnya panjang observasi pasangan X dan Y sama N. Oke, kita akan mencoba menaksir beta yaitu B0 dan B1 menggunakan pendekatan matriks. Jadi di dalam estimasi ini ya untuk tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kali beta. Jadi asal usulnya seperti ini. Kita akan menaksir beta ini. Jadi kita akan menaksir ini. Betanya kita pindah ke kiri atau kita kalikan semua elemen di kiri atau kanan tanda sama dengan ini kita kalikan dengan X transpose. Jadi ini simbol ini transpose ya, kadang menggunakan T, kadang menggunakan seperti ini, misalnya ini. Jadi oke, saya tulis di sini ya. Jadi kita kalikan semuanya yang kiri maupun kanan menggunakan X transpose. Jadi yang kiri menjadi X transpose Y, di sini X transpose X kali beta ya, beta head yang kita taksir. Kemudian supaya bagian ini hilang sama seperti operasi skalar, kita kalau dalam skalar kalau ini misalnya angkanya 10 maka kalikan dengan 1/10. Nah, konsep itu kita di dalam matriks dikalikan dengan inverse dari ini. Jadi ini disebutnya seperti ini, X transpose X inverse minus 1 pangkat minus 1, kemudian dikalikan dengan X transpose X, kemudian dikalikan dengan beta head, dikalikan dengan beta head, beta topi. Yang kiri demikian juga, jadi kalikan X transpose X inverse, yang aslinya ini X transpose Y, kita tulis lagi, berarti X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Nah, kemudian yang ini sudah nilainya adalah seperti tadi, kalau nilai ini adalah 10, kemudian dikalikan dengan 1/10, yaitu inverse dari matriks ini, itu adalah matriks identity, namanya identity, isinya 1 semua diagonal, maka menjadi ini adalah matriks identity. Jadi ini X transpose X inverse kalikan X transpose X itu menjadi matriks identity. Yang bisa kita tulis nanti hasilnya adalah kita hapus. Nah, jadi ditulis ulang, beta head menjadi beta head X transpose X inverse kalikan dengan X transpose Y yang ada di bagian kiri ini. Oke, nah itu adalah kita menaksir parameter beta yaitu B0 dan B1. Nah, prediksinya bagaimana? Tadi kan model garis regresinya adalah Y sama dengan X beta. Maka kita kemudian menaksir prediksi Y yaitu P adalah X B beta head ya, yaitu dengan cara seperti ini. Tadi sudah kita kita tulis beta head sudah ketemu adalah bagian jadi ini adalah X, ini X sama, kemudian ini adalah beta head tadi. Jadi X beta head, maaf, sama ya. Itu adalah nilai taksiran atau prediksi Y, yaitu disebutnya dengan Y head atau Y topi. Nah, residualnya adalah selisih antara Y dengan Y prediksi atau Y head, yaitu Y minus Y head. Kemudian kita masukkan tadi Y head-nya adalah X beta head, berarti epsilon atau residualnya adalah Y minus X transpose
beta hat. Nah, kemudian setelah itu regresi linear perlu melakukan 2 pengujian ya. Satu pengujiannya adalah menguji apakah linear atau tidak, linearity test. Yang hal ini dilakukan dengan menggunakan ANOVA, yaitu dengan cara menghitung JK, jumlah kuadrat atau sum square, SS. Jadi nanti ada sum square regresi yang pertama ini, kemudian SS residual, ada SS total yang ini. Karena ada 3 tetapi sesungguhnya bisa dihitung 2 saja, mana yang akan dihitung lebih dulu, mana yang mudah. Jadi bisa hanya menghitung JK total, kemudian salah satu dari JK regresi atau JK deviasi, karena satunya merupakan tergantung dari keduanya. Oke, setelah dihitung JK, dB-nya adalah seperti ini, kemudian kita bisa menghitung KT atau MS, mean square. Setelah itu, ya, JK dibagi dB masing-masing, ketemu mean square atau KT, kemudian angka KT ini kita bandingkan seperti pada pengujian F yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah hasil bagi ragam yang dalam konteks ANOVA yang sebagai pembaginya adalah residual, ragam residual. Sehingga KT dari regresi ini dibagi dengan KT dari deviasi. Kemudian setelah itu ini adalah disebutnya F hitung seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bagaimana nanti F hitung dibandingkan dengan F tabel pada dB yang sesuai. Kalau hasil yang seperti ini menunjukkan bahwa F hitungnya jauh di sebelah kanan dari F01 di sana, sehingga ini bisa dikasih bintang 2. Oke, kemudian nah ini menggunakan matriks menghitung tadi total sum square Y minus Y bar transpose, kemudian dikalikan dengan Y minus Y bar. Setelah itu kita bisa memilih salah satu, apakah menghitung sum square dari regresi atau sum square residual. Nah, kalau ini sudah dihitung, maka kita menghitung salah satunya. Ini misalnya tadi ini adalah E itu adalah Y minus Y topi tadi. Kemudian ditranspose, transpose itu diubah ya dari baris dan kolom. Jadi kalau misalnya E itu adalah 10 kali 1 memanjang ke bawah berarti matriksnya, maka kemudian kalau ditranspose berarti menjadi E transpose itu nanti matriksnya akan memanjang ke kanan, baris menjadi kolom. Oke. Nah setelah itu dikalikan E transpose kali E ini, berarti nanti setelah itu ketika ketemu 2 ini, maka yang ini bisa dicari selisihnya. Nah, kita contoh menggunakan sampel ini misalnya ya, contoh dari apa yang ada di lecture note. X adalah 10 observasi, Y 10 observasi, maka kita perlu menyusun untuk menaksir parameter kita yaitu B0 dan B1, kita perlu tahu atau menyusun X, yaitu X kita itu adalah 2 kolom ya, barisnya ada 10, yang paling kiri kolom 1 adalah kolom pertama isinya adalah angka 1, yaitu untuk nanti menaksir intercept. Kemudian yang kedua adalah prediktor, yaitu di sini 168, kemudian 173, dan seterusnya sampai ke 164. Ini berarti nanti akan 10 kali 2, 10 baris 2 kolom. Nah kemudian Y-nya masih sama seperti ini, 10 kali 1 berarti 63, 81, ke bawah sampai 61, kemudian
Jadi maaf tulisan saya kacau sekali ini tangannya. Ini adalah dimensinya 10 kali 1. Setelah itu kita perlu menghitung X transpose. Ini X, kemudian kita perlu menghitung X transpose. X transpose itu kita ubah baris kolomnya. Kalau X adalah 10 kali 2 dimensinya, maka X transpose itu nanti adalah 2 kali 10. Jadi ada 2 baris, kolomnya 10. Baris pertama adalah yang ini kolom pertama. 1, 1, 1 sampai 10 kali. Kemudian yang ini adalah 168, 173, dan seterusnya sampai 164. Itu adalah X transpose. Nah, kemudian setelah ketemu itu kita perlu menghitung perkalian X transpose dengan X. Lihat video saya bagaimana cara mengoperasikan ini menggunakan Excel misalnya, ya, ketemu dimensinya X transpose itu adalah 2 kali 10, kemudian X adalah 10 kali 2, maka hasilnya dimensinya adalah 2 kali 2. Jadi ada 2 di sini, nanti 2 di sini. 2 baris, 2 kolom, dimensinya 2 kali 2. X transpose X sudah ketemu, kemudian kita nanti inverse. Nah, inverse itu kalau matriks square itu bisa di inverse. Dia adalah menjadi mencari determinannya, apa namanya, A kali C dikurangi B kali D. Jadi misalnya matriks X kali X transpose X-nya itu adalah misalnya elemennya ini A, B, C, dan D, maka dicari determinannya seperti ini. 1 minus A kali C di sini. Maaf, A kali D. A kali D, maaf. A kali D, kemudian B kali C. Nah, maaf. Oke ya, kemudian dikalikan dengan di sini D, di sini A, bertukar posisi, di sini minus B, di sini minus C. Jadi nanti hasilnya X transpose X inverse adalah matriks 2 kali 2. Oke, sudah. X sampai sini ini berarti sudah sampai selesai. Kemudian X transpose Y. X transpose Y tadi, X transpose adalah ini 2 kali 10, Y-nya adalah 10 kali 1. Berarti X transpose Y itu nanti akan menghasilkan X transpose-nya adalah 2 kali 10, Y-nya 10 kali 1, berarti 2 kali 1. Matriksnya nanti seperti ini. Nah, sudah. Nah, itu adalah nanti kemudian X transpose X inverse kali X transpose Y hasilnya adalah beta hat dimensinya 2 kali 1, yaitu menghasilkan parameter B0 dan B1. Oke, untuk contoh dari angka tadi ada seperti ini. Jadi ini sudah saya selesaikan menggunakan Excel. Kita lihat di sini ya, ini data yang tadi sudah saya copy di sini. Maka kita menyusun matriks X dimensinya adalah 10 kali 2 yang ini. Yaitu kolom pertama angkanya 1 itu adalah nanti untuk desain matriks dari intercept, kemudian prediktor untuk untuk B1, maaf. Jadi ini adalah untuk desain matriks untuk X. Kemudian kita perlu transpose, kita ubah posisinya di baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, ditranspose. Setelah itu kita hitung X transpose X, dimensinya 2 kali 2. Oke, kemudian jangan lupa ini dulu, subscribe, like, dan share. Kita lanjutkan. Ya, sudah ketemu X transpose X, kemudian kita inverse. X transpose X kita inverse, hasilnya di matriks 2 kali 2.
Nah, berarti bagian ini sudah selesai. X transpose X inverse ini hasilnya. Kemudian kita masih perlu X transpose Y, yaitu ini. Nah, setelah itu beta hat kita peroleh yaitu X transpose X inverse, ini yang ini dikalikan dengan X transpose Y, hasilnya adalah yang ini. Sudah, itu adalah parameter yang kita cari. Kemudian kita masih kalau mau melanjutkan menguji linearitasnya, kita masih harus menghitung JK atau sum square dari regresi, JK total, dan JK deviasi. Ini sudah saya hitungkan, prosedurnya sama saja, tapi videonya sudah terlalu lama. Nanti akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tinggalkan komen kalau ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi. Jangan sungkan ya, tinggal komen buat saya dan insya Allah akan saya respon bila mana memungkinkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video lainnya.